Kembali lagi bersama saya Lydia Sari Lusitorus dengan MM terakhir 106 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan. Untuk saat ini, saya akan membawa Anda ke dalam program Tahukah Kamu Fakta Koperasi? Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam fakta-fakta koperasi, mari kita bahas satu materi yang akan memperjelas fakta-fakta unik dalam koperasi yang berjudul Cara-cara mewujudkan partisipasi aktif anggota dari koperasi. Jadi untuk itu, kita harus membandingkan materi yang ada dan realitanya dalam lapangan. Nah, untuk itu, mari kita bahas untuk materi. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam materi yang saya katakan tadi, itu tentang cara-cara yang dilakukan koperasi untuk mewujudkan partisipasi aktif anggotanya. Jadi saya akan memberikan presentasi atau menjelaskan dalam beberapa slide saja. Yang pertama tentunya masuk ke dalam mind mappingnya, dimana kita akan dari mind mapping ini kita akan tahu apa pembahasan-pembahasan yang kita akan bahas dari cara-cara yang aktif, partisipasi aktif yang dilakukan oleh koperasi. Yang pertama tentunya koperasi memiliki 3 cara, itu ada educational initiative, government structure, dan member participation method. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah educational initiative, itu inisiatif pendidikan. Semua ini bersumber dari jurnal, tentunya yang terverifikasi dari Sinta dan Scopus, di mana ada dalam inisiatif pendidikan ini ada dilakukan dengan pelatihan program dan pengembangan kurikulum. Jadi teman-teman, koperasi itu menyadari bahwa partisipasi aktif yang bermakna hanya dapat terwujud itu jika anggota memiliki pemahaman yang cukup tentang organisasi yang mereka ikuti. Nah, secara aktif itu menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan kurikulum pendidikan yang dirancang khusus untuk anggota, perwakilan terpilih, manajer, kemudian maupun karyawan. Nah, program ini akan mencakup pengetahuan tentang prinsip-prinsip koperasi, tata kelola manajemen, baik keuangan maupun keuangan pembukuan, hingga hak dan kewajiban semua anggotanya. Nah, di sini juga akan kita belajar mind mappingnya, di mana educational initiative ini akan dilakukan dengan 2 cara tadi, training program dan psychological development, dan itu akan mewujudkan prinsip koperasi, tata kelola keuangan, hak dan kewajiban setiap anggotanya. Kemudian itu kita akan membahas tentang government structure, jadi tata kelola. Itu kita akan membahas, itu ada risk management, ada multi-holder approach atau pendekatan multi pangku kepentingan, dan board of director atau dewan direksi. Jadi teman-teman, di dalam ini struktur tata kelola itu agar partisipasi anggota itu memiliki saluran yang jelas dan terstruktur, itu koperasi itu membangun tata kelola yang melibatkan beberapa lapisan mekanisme. Itu bisa komite, dewan, atau lingkaran merupakan forum tambahan bagi partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan koperasi. Nah, banyak koperasi kecil dikelola dan diatur melalui komite khususnya yang melibatkan pekerja atau anggota internal, sementara koperasi yang lebih besar seperti serikat pekerjaan dan panel pemberian struktur perwakilan yang menjabati kepentingan anggota itu pemangku kepentingan eksternal. Nah, di atas itu semua, di sini itu tata kelola demokratis itu dipahami sebagai proses pembelajaran kolektif melalui tindakan kooperatif. Jadi, interaksi sosial komunikatif yang kompleks di antara para partisipan perusahaan yang menuntut karakteristik kemanusiaan seperti empati, saling pengertian, rasa hormat, dan solidaritas menjadi inti dari proses pengambilan keputusan ini. Terus, nah, peran dewan direksi di sini juga itu sangat sentral ya, yang dimana itu kan dipilih oleh langsung anggota. Kemudian dewan bertanggung jawab menetapkan kebijakan strategis dan memastikan manajemen berkoperasi. Terus itu sesuai dengan kepentingan seluruh anggota, bukan sekedar kayak segelintir pihak saja. Nah, dalam kayak beberapa penelitian juga bahwasannya koperasi itu bentuk organisasi yang unggul yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang menyediakan lapangan pekerjaan, dan tentu perlu efektivitas tata kelola agar semua itu dapat terwujud. Kemudian itu di dalam peta konsepnya juga
di sini di government structure itu ada 3 itu. Jadi di risk management itu kita akan mewujudkan dengan pelaporan transparansi berkala. Kemudian dalam multi pemangkuan kepentingan itu kita akan voting online, forum inklusif. Kemudian di dewan direksi itu tentunya pemilihan dewan direksi itu dipilih langsung oleh anggotanya. Kemudian adalah member participation methods atau metode partisipasi anggota. Di sini tuh dilakukan dengan 3 cara. Pertama itu member committee, terus democratic decision making, dan open door principle. Di sini kita akan membahas komite anggota, pengambilan keputusan demokratis, dan prinsip pintu terbuka. Dimana di sini ya teman-teman, pada tingkat yang paling langsung itu koperasi itu mewujudkan partisipasi anggotanya itu melalui 3 cara utama yang tadi yang saya jelaskan. Yang pertama itu menumbuhkan komitmen anggota. Jadi banyak penelitian empiris itu menunjukkan bahwa tata kelola rasional memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap komitmen anggota, bahkan lebih besar dibandingkan tata kelola kontraktual. Jadi temuan ini mengisyaratkan bahwasannya koperasi perlu mementingkan aspek relasional dalam organisasinya guna meningkatkan komitmen anggota dan partisipasi aktif dalam pembangunan anggota berkelanjutan. Cara kedua itu pengambilan keputusan demokratif yang merupakan kita tahu itu menjadi jantung sistem koperasi, di mana koperasi pekerja secara tradisional berupaya menjalankan perorganisasian alternatif berdasarkan cita-cita demokrasi di tempat kerja, kemudian di mana anggota itu dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif atas hal-hal yang seperti status ketenagakerjaan, kondisi kerja, penggunaan logaritma, dan lain-lain. Nah, namun demikian, yang mewujudkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan ini tidaklah otomatis. Jadi ini ada karena partisipasi melibatkan biaya transaksi, demokratis yang yaitu biaya untuk mencapai dan menegakkan kesepakatan. Sebagian anggota itu hadir sebagai terlalu umur dan bahkan mencalonkan diri untuk dipilih sehingga membentuk elit partisipasi. Nah, sementara yang lain itu sama sekali tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, koperasi di sini tuh perlu merancang mekanisme yang memudahkan partisipasi semua anggota secara setara. Jadi setiap anggota itu dipaksa untuk selalu terjun atau berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan ada koperasi. Kemudian itu ada cara ketiga, ada penerapan prinsip pintu terbuka, open door principle. Ini di mana ini keanggotaan sukarela terbuka, di mana organisasi organisasi sukarela terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi, baik itu berdasarkan gender, sosial, ras, politik maupun agama. Nah, prinsip ini menjamin inklusivitas koperasi sebagai wadah solidaritas yang justru semakin kuat ketika semakin banyak anggota yang bergabung, berkontribusi, dan berpartisipasi secara aktif. Jadi dapat disimpulkan di sini tuh partisipasi aktif dalam anggota ini menumbuhkan rasa kepemilikan yang nyata melalui sistem kontribusi yang adil. Terus itu pengambilan keputusan demokratis dengan prinsip satu anggota satu suara, serta prinsip pintu terbuka yang menjamin keanggotaan inklusif tanpa diskriminasi. Nah, ketiga-tiganya ini sama-sama menjadikan koperasi itu sebagai wadah solidaritas yang semakin kuat seiring bertambahnya partisipasi anggotanya. Jadi di sini juga saya itu membuat peta konsepnya, di mana member participation method itu akan menimbulkan rasa kepemilikan yang nyata melalui kontribusi yang adil, kemudian satu anggota satu suara atau prinsip demokratis, dan keanggotaan inklusif tanpa diskriminasi. Mungkin dari slide berikutnya adalah sumber-sumber jurnal yang saya ambil sebagai patokan untuk pemahaman cara-cara mewujudkan partisipasi aktif anggota dalam koperasi. Ini ada dari Cooperative Government dan Cooperative Performance, A System Parliamentary Review dari Farijida Jamaluddin DKK tahun 2023. Kemudian Silicon Law of Oligarchy, Patterns of Member Participation in the Decision Making of Platform Cooperative dari
Damian J. Banders tahun 2024, kemudian Women Participation on the Board of Farmer Owen Partnership dari Vial Valip 2023. Jadi teman-teman, itu mungkin materi yang akan kita materi yang sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman itu mudah dan memahami cara-cara yang dilakukan koperasi untuk mewujudkan partisipasi aktif dari anggotanya sendiri. Nah, setelah kita sudah membahas tentang materi tadi, mari kita bahas tentang fakta-fakta unik dari koperasi. Bagaimana kita menemukannya? Nah, sebelum itu kita sudah pernah membahas dalam satu video wawancara dengan seorang anggota aktif koperasi. Nah, kebetulan saya melakukan wawancara kepada seorang anggota koperasi di Koperasi Nelayan dari Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil materi dan realita yang ada wawancara, kita menemukan fakta unik seputar koperasi. Oke, mungkin saya akan memberikan cuplikan dari bentuk wawancara video di wawancara saya sebelumnya. Bagaimana struktur tata kelola di dalam koperasi, Ibu? Kayak apakah dewan direksi yang dipilih langsung oleh anggota, atau bagaimana memastikan bahwasanya itu tidak ada konflik dari kepentingan pribadi dalam setiap keputusan yang diambil dalam koperasi? Jadi untuk struktur keanggotaan koperasi nelayan Desa Rangai Tritunggal itu memang di sana saya melakukan wawancara. Ternyata kita menemukan beberapa fakta-fakta unik dan menarik sekali untuk dibahas di sini. Ya, koperasi nelayan Desa Rangai Tritunggal. Jadi di koperasi nelayan itu memang rata-rata nelayannya para suami atau anak-anak Desa Rangai Tritunggal itu sendiri. Nah, jadi dari hasil tangkapan nelayan itu, yang mengelola atau menjual hasil tangkapan itu adalah para istri atau anak-anak mereka sendiri. Jadi ibu-ibunya ini berkecimpung untuk menjual hasil tangkapannya di TPI Desa Rangai Tritunggal. Adapun kegiatan ataupun pelatihan yang kami pelajari selama ini adalah misalnya cara untuk mengelola ikan basah menjadi ikan kering, yang pertama. Yang kedua, bagaimana ikan atau cumi itu bisa menghasilkan sebuah produk. Ya, yang kedua, produk bisa berupa abon ikan, kerupuk ikan atau kerupuk cumi. Nah, yang ketiga itu biasanya adanya ini namanya hasil buah tangan atau hasil kreasi ya, dari kami. Misalnya kalau lagi agak surut itu kan para ibu-ibu itu misalnya nyari keong misalnya. Jadi kelang. Ya, boleh bisa jadi kelang atau bisa jadi asbak atau bisa dinding. Nah, itu yang kami. Fakta yang pertama, kegiatan pelatihan dari narasumber mengatakan bahwasannya kegiatan pelatihan yang kami dapat itu misalnya cara mengolah ikan basah menjadi ikan kering, terus membuat abon ikan, kerupuk cumi, hingga kegiatan itu seperti pembuatan kerajinan seperti gelang, asbak, dan lain-lain. Jadi teman-teman, fakta yang unik yang perlu kita temui, ternyata sejauh ini kita tahu bahwasannya pelatihan dalam koperasi itu hanya bersifat formal dan administratif, di mana seperti pelatihan pembukuan, manajemen organisasi, dan tidak ada seperti keterampilan-keterampilan. Ternyata pada faktanya di koperasi-koperasi tertentu seperti koperasi nelayan ini, pelatihan justru itu seperti sangat praktis dan berbasis potensi lokal. Jadi mereka itu memanfaatkan apa yang menjadi potensi di dalam daerahnya daerahnya, yaitu seperti mengelola hasil lautnya itu menjadi produk yang bernilai. Jadi ternyata dalam koperasi nelayan itu mulai dari pengambilan ikan dari laut, pengolahan, produksi, sampai barang jadi itu dilakukan anggotanya. Jadi mereka melakukan pelatihan itu tidak hanya seperti pelatihan administrasi dan formal saja seperti yang kita tahu. Mungkin pelatihan di dalam seperti koperasi Merah Putih itu mungkin pengolahan data, pemberian pembukuan, mungkin laporan keuangan begitu. Ternyata tidak, teman-teman. Di koperasi nelayan, khususnya koperasi nelayan, itu ada pelatihan agar semua anggotanya itu aktif dapat mengelola dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi kita menjadi sadar bahwasannya program pelatihan koperasi itu ya harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata anggotanya. Nah, ini tuh mendorong saya untuk lebih menghargai potensi lokal dan sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi
koperasi ini ternyata pelatihan itu harus menyesuaikan dan dengan apa yang menjadi potensi lokal, baik itu mungkin berbagai mungkin koperasi seperti apa namanya tuh, koperasi lain seperti mungkin kebutuhan yang menjual kebutuhan bahan pangan dan lain-lain, itu harus kayak menyesuaikan dengan potensi lokalnya. Kemudian yang kedua, jadi teman-teman, dalam wawancara yang saya lakukan, suara mereka itu setara, dan bagaimana praktiknya dalam mungkin rapat pengambilan keputusan untuk dalam koperasi, apakah anggota kecil itu benar-benar dianggap ada gitu. Jadi untuk kontribusi atau partisipasi anggota dalam koperasi nelayan ini sangat didengarkan, karena memang terbentuknya struktur atau kepengurusan koperasi nelayan itu memang dari anggota itu sendiri. Jadi tidak mungkin adanya sebuah keanggotaan atau struktur kalau tidak dari bawah. Jadi contoh kecil yang didengarkan, ternyata terbentuknya koperasi nelayan di Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung ini itu bukan dorongan dari pemerintah, bukan dari dorongan dari pemerintahan desa atau mungkin dari pemerintahan setempat untuk melakukan untuk menciptakan sebuah koperasi. Ternyata itu merupakan dari inisiatif semua warga dari sana untuk melakukan atau pembentukan koperasinya. Jadi dalam wawancara itu ternyata strukturnya itu terbentuk itu memang dari anggotanya itu sendiri. Jadi koperasi ini ada karena dari anggotanya sendiri yang pengen, ayo kita buat koperasi agar kita bisa melakukan agar seperti membuat dari pengadaan dari laut, hasil laut, pengolahan hasil laut menjadi barang jadi. Jadi di sini tuh saya tidak terpikirkan bahwasannya kayak seperti itu adalah keinginan dari anggotanya untuk membuat koperasi ini. Ternyata anggotanya itu tidak ada dorongan mungkin dari pemerintah setempat. Jadi kayak selama ini kita tahu bahwasanya kalau terbentuknya koperasi pasti ada dorongan dari pemerintah setempat, mungkin dari camat atau bupati, yang dimana di situ pemerintah ini kan pasti akan membantu dana ya. Ternyata ini dari dana sendiri, pengolahan sendiri, dan pemerintah terlibat setelah terbentuknya struktur ini. Jadi ini membuat pemahaman kita bahwasannya prinsip demokrasi dalam koperasi itu bukan sekedar slogan di atas kertas, melainkan seperti benar-benar dipraktikkan secara nyata, di mana di tingkat paling rendah. Kemudian kita masuk fakta yang ketiga. Dalam wawancara, untuk koperasi nelayan desa Rangai Tritunggal sendiri, kita belum melakukan yang namanya voting, apalagi pemungutan suara untuk struktur keanggotaan itu melalui daring. Kita masih menggunakan yang namanya sistem secara langsung. Misalnya ada yang dituakan di situ, nah itu yang kita tunjuk. Kita nggak ada istilah voting. Oh iya, saya paham. Baik teman, berdasarkan dari narasumber kita dikatakan bahwasanya karena daerah ini belum memaksimalkan. Dalam wawancara, narasumber mengatakan, untuk koperasi nelayan desa Rangai Tritunggal ini, kita belum melakukan voting untuk pemungutan suara melalui daring. Kita masih menggunakan sistem secara langsung. Jadi mungkin di era 5.0 ini saya berpikir bahwasannya sistem voting itu sudah merata ke berbagai daerah, seperti pemilihan mungkin secara tidak langsung, mungkin secara online voting seperti yang saya jelaskan. Ternyata di dalam fakta yang ketiga ini, koperasi ini ternyata masih menjalankan musyawarah untuk mufakat. Jadi tidak semua ya teman-teman bahwasannya koperasi itu melakukan voting atau melakukan kayak menempatkan teknologi itu dengan baik. Jadi masih melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi ternyata koperasi nelayan ini masih sepenuhnya menggunakan musyawarah tatap muka dan sistem kekeluargaan dengan cara menyuarakan sesepuh, di mana tentunya yang berpengaruh di dalam koperasi ini. Seperti tadi dijelaskan di awal, ternyata koperasi kecil dari awal koperasi itu dibuat itu masih menyepuhkan orang tua yang lebih berpengalaman lah di dalam pembentukan koperasi ini. Jadi kita memahami bahwasannya modernisasi teknologi bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan dari partisipasi aktif dalam anggota koperasi. Nah, tentunya ini
paling paling bisa di dalam daerah koperasi ini tuh musyawarah langsung yang berbasis kearifan lokal, tentu bisa juga dan efektif dalam untuk menghasilkan votingnya. Kemudian fakta yang keempat itu adalah mungkin adanya sebuah keanggotaan atau struktur kalau tidak dari bawah. Jadi contoh kecil yang didengarkan anggota dari ketua atau inti bendaharanya adalah contoh kecilnya seperti ini. Jika ada kerusakan, dalam wawancara dikatakan bahwasanya jika ada kerusakan misalnya dalam koperasi itu, anggota pasti melapor ke ketua dan ketua langsung merespon dengan baik. Jadi teman-teman, sebelumnya itu kan banyak anggota koperasi itu suara orang kecilnya itu tidak didengarkan. Jadi semisal anggota kecil ibaratnya orang yang tidak mempunyai peran penting sekali dalam koperasi itu kayak sulit didengarkan, kayak seperti biasa aja. Ternyata pada faktanya dalam koperasi nelayan ini kita lihat khususnya di koperasi Rangai Tritunggal ini, setiap laporan kecil itu dipastikan langsung dijawab oleh dijawab oleh anggota besarnya, baik itu ketua atau dewan direksinya. Jadi tidak ada diskriminasi berdasarkan besar atau kecilnya kontribusi atau anggotanya. Jadi hal ini juga akan mengubah cara pandang kita tentang tata kelola koperasi, yang dimana saya tuh semakin yakin bahwa responsibilitas pemimpin terhadap anggotanya itu adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi berbasis kekeluargaan seperti koperasi ini. Betul sekali. Jadi kita memahami bahwasannya fakta-fakta yang unik ini. Jadi ternyata dalam fakta yang keempat ini, suara anggota kecil jika langsung dikerjakan atau dijawab oleh pemimpinnya itu merupakan sebuah kunci yang cepat untuk meningkatkan keberhasilan dari anggotanya. Nah, fakta yang kelima itu berarti saya boleh tahu nggak Bu, sudah berapa lama untuk koperasi sendiri berjalan? Kalau untuk koperasi nelayan desa Rangai Tritunggal ini kurang lebih dari 2009 sudah ada berdiri. Jadi 2009 sampai 2026 ini kurang lebih hampir 17 tahun atau 16 tahun sudah ada berdiri. Semenjak TPI Desa Pelelangan Desa Rangai Tritunggal itu berdiri, tidak lama koperasi nelayan ini berdiri. Jadi teman-teman, fakta yang unik yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman dalam hasil wawancara itu bahwasannya saya berpikir bahwasannya kayak koperasi nelayan ini, apalagi di daerah pedesaan ini seperti Rangai ini, terbentuk dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata pada faktanya hal yang paling gongnya itu sudah bermula dari dulu banget, dulu sekali. Jadi kita tahu mungkin 10-15 tahun yang lalu sudah ada. Ternyata sebelum real ada struktur dengan baik, koperasi nelayan ini sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya. Cuma setelah sekarang berdiri, ternyata ini sudah berdiri secara terstruktur di tahun 2009, sudah hampir 17 tahun. Dan secara organik itu berdirinya ini sangat terstruktur ya teman-teman, dari anggota kecilnya ke anggota besarnya, dan itu ada kontribusi saling komunikasi antar pemerintah. Dan ini juga kita menghargai ketangguhan dan kemandirian koperasi nelayan ini. Jadi sebelum masuknya pemerintah berkontribusi dalam nelayan ini, ternyata nelayan ini koperasi ini sudah ada melakukan kegiatannya sendiri. Nah, fakta ini bahwa mereka itu mampu bertahan hampir 2 dekade, membuktikan bahwa koperasi yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, itu adalah fakta-fakta yang menarik dari koperasi. Hanya pelatihannya tuh bersifat administratif atau mungkin seperti formal saja. Ternyata dalam koperasi seperti koperasi nelayan itu ada pelatihan pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, dari bahan jadi menjadi nilai jual yang tinggi, bisa diekspor, bisa diperjualbelikan di antar daerah, dan mungkin itu menjadi ciri khas dari satu negara, ciri khas dari satu negara atau mungkin daerah tersebut. Kemudian itu adalah
fakta kedua, ternyata terbentuknya struktur dari koperasi nelayan. Oke teman-teman, itu yang mungkin saya dapat jelaskan tentang seputar tahukah kamu tentang fakta koperasi? Betul, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi mungkin itu yang saya jelaskan. Semoga teman-teman itu dapat memahaminya, dan fakta-fakta unik koperasi yang saya sampaikan teman-teman dapat memahaminya. Dan sampai ketemu lagi di fakta-fakta berikutnya. Dah.